2 nomor 6, kalau kamu mengikuti aku, kata Yesus, maka kamu harus hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Oke? Ya, ya. Sekarang kita uji Protestan ini. Ya, apakah betul mengikuti Yesus? Sujud kagak diikuti tadi, udah. Karena hanya menundukkan kepala. Terus saya mau tanya, kalau Yesus hidup, dia hidupnya itu sesuai adat Yahudi, disunat hari ke-8, Anda sunat nggak? Enggak. Ikut siapa Anda ini? Katanya ikut Yesus tapi nggak sunat. Oke, 2 poin. Yang ketiga, Anda makan babi nggak? Yesus selama dia hidup tidak pernah mencontohkan makan babi. Anda makan nggak? Ya, makan. Makan. Ikut siapa pula ya abang ini ya? Ada enggak? Ada enggak ajaran diikut Yesus itu, Yesus mengatakan tidak boleh makan babi. Tidak boleh makan babi. Yesus kan menegakkan hukum Taurat, menggenapi. Dia tidak meniadakan hukum Taurat, betul? Makanya, kalau dia tidak meniadakan hukum Taurat, di kitab para nabi dan di Tauratnya Musa, babi itu haram. Makanya dia tidak pernah mencontohkan makan babi. Ya, karena binatang berkuku tunggal, kan gitu. Iya, makanya. Lalu kenapa Anda makan babi toh? Ketika adanya Yesus masuk di perjanjian baru, dia tidak dengarkan apa yang saya sampaikan. Oke? Kalau dia menggenapi bukan berarti dia meniadakan. Artinya yang tertulis di kitab perjanjian lama tidak boleh dilanggar. Jadi begini, makanya semuanya itu salah mengerti. Salah persepsi dan salah mengerti. Jadi seolah-olah membawa satu ayat ke ayat lain, menyamakannya, ini salah, ini benar. Ini salah. Jadi menggenapi ini salah, ini benar. Jadi ini yang membuat cara berpikir kita salah, Pak Ustadz. Kalau menurut hemat saya sebagai orang Kristen ya. Saya sebagai orang Kristen. Ketika Yesus masuk ke dalam diri kita, ketika kamu mengenal ajaran Yesus, itu yang namanya haram, itu yang keluar dari mulut. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak. Yakin kayak gitu? Yakin. Jadi nggak ada yang namanya haram. Kalau saya tunjukkan sebuah ayat, Anda mau makan nggak? Di ayat Anda sendiri. Tapi perjanjian baru ya, jangan perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama kan tetap tertulis tidak ditiadakan Yesus. Ya, makanya berarti kalau Anda membawa perjanjian baru saja, artinya Anda tidak memberlakukan perjanjian lama. Udah lepas dari perintah Yesus tadi. Karena perjanjian lama sudah digenapi Yesus semua. Apa yang dititahkan perjanjian lama itu semuanya sudah digenapi Yesus, Pak Ustadz. Sudah digenapinya semua. Iya. Kalau dia menggenapi bukan berarti dia meniadakan, betul? Betul. Nah, kalau dia bukan meniadakan, berarti yang tertulis di perjanjian lama tetap dilaksanakan, betul? Betul bagi yang mau. Bagi yang mau, kok pilih-pilih kayak gitu? Yesus mengatakan selama ada langit dan bumi ini, ya, 1 iota pun dari Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Artinya yang tertulis sejarahnya, perintahnya, larangannya itu tetap berlaku sampai sekarang. Karena dia tidak meniadakan. Iya, tidak, itu berlaku. Kita selalu juga bacakan hukum Taurat yang ke-10 itu. Kan begitu. Tapi apa bunyinya? Pak Ustadz. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik. Boleh saya tanya satu poin itu dulu? Boleh. Satu-satu kita bahas hukum Taurat ya. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Ya, sekarang saya mau tanya. Ya, Tuhan yang menjelma menjadi manusia menebus dosa itu dari mana Tuhannya? Oke, saya bisa terangkan sedikit. Ya, silakan dijawab. Begini,
Jadi karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam sorga. Terus? Nah, akhirnya ini harus ada penebusan dosa. Jadi Tuhan Supaya langsung nebus manusia gitu. Makanya dengar dulu lah Pak Ustadz. Kan gitu. Ah. Ini menurut kepercayaan saya kan gitu. Ini kan menurut Oke. kepercayaan saya. Ini kan ini mau cerita lintas apa ini kan kepercayaan. Pak Ustadz kan mau tahu kepercayaan saya. Kalau kepercayaan kalau Pak Ustadz bisa tidak buat saya tidak yakin dengan Kristen, mungkin saya masuk Islam. Tapi kalau Pak Ustadz tidak bisa membuat saya yakin untuk ajaran Islam, mungkin saya juga nggak masuk. Ini kan kepercayaan saya dari saya kecil, kan begitu. Jadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, satu orang pun tidak bisa lagi masuk ke dalam surga. Akhirnya, bagaimana caranya untuk melakukan penebusan dosa? Harus ada manusia yang tidak berdosa. Ternyata Terus? tidak ada manusia yang berdosa. Terus? Ada manusia yang berdosa. Akhirnya, bagaimana caranya? Hanya Allah yang tidak berdosa, yang bersih. Kan begitu. Hanya dia yang bersih. Akhirnya, firman itu, dia lahir dari darah Maria. Akhirnya dia turun ke bumi, menjelma, menjadi manusia. Makanya terjadi adalah kan begitu. Baik. Kan seperti itu. Makanya saya tanya tadi Anda, itu Tuhan dari mana? Karena Tuhannya para nabi, Tuhannya di perjanjian lama, kagak pernah jadi manusia. Satu. Yang kedua, Tuhan perjanjian lama bukan manusia. Yang ketiga, Tuhan perjanjian lama itu tidak akan jadi manusia. Yang keempat, ya Pak ya, di perjanjian lama tidak ada dinubuatkan menebus dosa pakai darah manusia. Yang kelima, menebus dosa di perjanjian lama itu pakai hewan, darah hewan, terus kulit hewan, terus kotoran hewan. Kagak ada menebus dosa dari darah manusia. Makanya ajaran Anda ini dari mana? Terus Tuhan yang menjelma, firman yang menjelma jadi manusia itu Tuhan dari mana? Membacanya kan separuh-separuh. Bukan separuh-separuh. Bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan manusia. Bukan anak manusia. Dia tidak menjelma firmannya menjadi manusia. Enggak. Di Yesaya 46 nomor 5 Tuhan tidak sama dengan apapun. Lalu ajaran Anda firman jadi manusia menjelma menebus dosa itu dari ajaran siapa? Tuhan dari mana? Makanya satu hukum Taurat aja Pak ya sudah dilanggar oleh Kristen. Jadi begini, makanya saya bilang ketika percaya Yesus, hukum Taurat itu tidak ada gunanya lagi. Waduh, itu ajaran Paulus, Pak. Yesus tidak pernah mengatakan hukum Taurat tidak berguna, nggak pernah. Yang mengatakan hukum Taurat itu tidak berguna adalah Paulus. Ya, karena firman-Nya itu sudah digenapi, karena jalan kami ke surga hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Itu yang kami percayai. Karena apapun yang kami lakukan, makanya selalu di doa kami juga itu harus melalui Yesus sebagai perantara. Kita jangan kesana kemari dulu. Kita buktikan bahwa Tuhan Kristen ini Tuhan yang memang dari ajaran para nabi gitu. Sekarang saya mau pada tanya. saat itu Aduh. Ya, gimana? Kan begini. Iya, di perjanjian lama, memang di situ belum dikenal Yesus, karena mereka masih menunggu Sang Penebus. Mereka masih menunggu. Hanya selalu bilang Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Pak, ajaran tebus dosa itu nggak ada di perjanjian lama kecuali memakai kulit dan kotoran hewan. Jadi kalau yang di perjanjian lama itu, Pak ya, nih yang pernah saya baca dari kitab Anda, menebus pakai kulit hewan dan dosa tanggung sendiri-sendiri.
Yehezkiel 18 nomor 20, bapak tidak menanggung dosa anaknya dan anak tidak menanggung dosa bapaknya. Lalu dari mana ajaran penebusan dosa, Pak? Pak, begini maksudnya ya. Makanya mungkin Bapak juga ya akan menjatuhkan, jadi seolah-olah mengintimidasi, gitu kan. Oh, saya tidak mengintimidasi dan bukan menjatuhkan. Saya membacakan yang tertulis. Anda bisa buka yang Betul. saya katakan, Yehezkiel 18 nomor 20 gitu. Memang sampai sekarang juga di ajaran Kristen tidak ada yang bisa membawa dia ke sorga, harus diri dia sendiri. Tidak bisa orang tuanya, tidak bisa adiknya, tidak bisa abangnya. Nah, terus Masing-masing. buat apa Yesus mati di tiang salib kalau gitu? Untuk menebus dosa manusia. Katanya tadi ke surga sendiri-sendiri. Pelin-pelan, Pak. Pelin-pelan jadinya kayak gitu. Makanya kan Pak Ustadz nggak menyimak ini. Ah. Manusia itu tidak pernah bergandengan tangan atau karena doa mamanya, doa bapaknya, doa adiknya masuk ke surga, tidak. Tapi diri dia sendirilah, iman dialah yang membawa dia. Lalu kan tidak salib untuk menebus dosa manusia yang percaya sama dia. Nggak semua juga itu namanya aja Kristen, nggak semua betul percaya. Nggak, di KTP-nya mungkin Kristen, tapi belum tentu dia betul-betul percaya. Percaya sama sebagai Yesus. apa? Kadang-kadang hanya sebagai ya supaya ada agama aja. Ya, mempercayai Yesus sebagai utusan kah? Atau manusia biasa kah? Atau sebagai Enggak. Tuhan kah? Dia hanya tahu, kebanyakan kalau saya ditanya Yesus itu siapa, ya juru selamat, penebus. Juru Mereka ambil selamat. Ya, juru selamat. Yesus itu juru selamat saya, penebus saya. Dengan cara apa? Kan begitu. Karena kami diajar, kalau kamu percaya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu yang kami. Baik. Siapapun, nah begini Pak Ustadz, siapapun yang percaya sama aku, dia akan hidup. Jadi walaupun kami mati, kalau kami percaya dia, kami akan tetap hidup. Jadi Iya, percaya kepercayaan- sebagai apa? Gini Pak Ustadz, kenapa kami sampai menuhankan Yesus itu? Kenapa sampai kami memang melu-elukan Yesus itu? Karena di firman itu mengatakan di jalan kebenaran dan hidup. Aku pergi ke surga. Makanya di kepercayaan Kristen, kiamat nantinya itu ketika Yesus datang kedua kali. Itu di kepercayaan Kristen. Jangan kesana kemari. Apa itu, Bah? Anda tahu nggak? Itu yang tertulis. Iya, dia tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia saat itu ngomong sama siapa? Sama murid-muridnya. Sama muridnya, bukan sama Kristen, Mbak. Yang percaya kepadaku, dia akan hidup dan selamat. Itu ajaran. Iya, ajaran. Pak, saya ada bantahannya itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya Yesus sebagai apa? Sebagai bukan Tuhan, hanya utusan Tuhan. Makanya saya Sebagai bacakan juru selamat. kepada Anda tadi, ya, inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukan percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan. Begini, jadi kalau dalam teologis Kristen kami dan secara pribadi aku, Yesus itu ialah Tuhan. Karena apa? Karena memang kami didoktrin dari kecil kami didoktrin Tritunggal. Nah, itulah Pak masalahnya. Masalahnya Kan di begini, situ. Kami didoktrin dan kami percaya, dan akhirnya kami percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa? Kenapa Yesus Tuhan? Karena hanya Dia jalan keselamatan dan hidup, dan Dia jaminan kami masuk surga. Itu dia Ya, masalahnya. itulah Pak. Ya, Anda didoktrin oleh gereja Anda, pendeta Anda, oleh Kristen Anda yang bukan ajaran Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan mengenal Allah satu-satunya supaya hidup yang kekal. Pada hari terakhir, Kristen akan diusirnya. Nah, tuh, ajaran Yesus. Matius 7:22 sampai 23. Terus Yesus mengajarkan seperti apa? Dia menyembah kepada Tuhannya. Dia bersyukur kepada Tuhannya.
atau ajaran dari Yesus, bukan ajaran dari Ya. doktrin gereja. Anda mau menumpukan keselamatan Anda kepada juru selamat yang tidak selamat dengan tentara Romawi, Pak. Di mana pemikiran kita, di mana akal waras kita, ya kita mempercayakan keselamatan kepada orang yang kagak selamat terhadap dirinya sendiri, dia kagak bisa menyelamatkan, Pak. Aduh. Itu kan menurut pemikiran Pak Ustadz, kan gitu. Kan gitu kan. Sama tentara Romawi aja dia kabur-kaburan Jadi sampai kalau- ketangkap nggak bisa selamat. Gimana Anda mau dia selamatkan Anda gitu? Sedangkan dia dengan tentara Romawi aja kagak selamat gitu. Ya. Coba berpikir di situ. Memang dia sudah tahu dia harus mati. Pak, kalau dia harus Tapi dia mati hidup kagak kembali. perlu dia kabur, Pak. Kalau dia harus mati, maka dia akan skedulkan atau rencanakan kematiannya. Hai tentara Romawi, hai murid-muridku, kematianku nebus dosa udah dekat. Ayo, salibkan aku bawa tanggal sekian di jam sekian. Ya, itu baru. Ini lari sana, lari sini, sembunyi sana, sembunyi sini. Ke Taman Getsemani sembunyi juga. Ngapain lari kalau dia tahu harus mati? Gimana sih dia aja mau menyelamatkan diri? Aduh, Bapak. Ada. Jadi kan salah, sebenarnya sih dia nggak sembunyi. Janganlah kita buat memprovokasi sembunyi, enggak. Makanya waktu dia ditangkap juga dia mengatakan, kenapa kamu mencari aku? Padahal aku selalu ada bersama. Kenapa harus dia ditangkap? Karena kan ketika memang sudah terlaksana adanya pengaturan pengkhianatan, kan begitu. Jadi Ya. nggak ada namanya dia itu bersembunyi, begitu. Jadi nggak ada. Pak. Itu kan namanya itu namanya kita itu menjelekkan. Dia nggak pernah Menjelekkan bersembunyi. kayak gimana? Dia ke Taman Getsemani itu kan buat lari dari tentara Romawi Berdoa. kalau sebelum penangkapan. Dia berdoa sebelum dia Iya, ditangkap. berdoa Dia berdoa kan semalam-malaman sampai peluhnya kayak jagung. Berdoa dia karena dikejar-kejar orang. Gimana sih? Aduh. Pak Ustaz, dia sudah tahu masanya akan tiba dan akan terjadi penyiksaan karena secara manusiawi dia mungkin tidak tahan, kan begitu. Tapi ini harus dijalaninya, kan gitu kan, harus dijalaninya. Makanya dia harus jalani. Dan ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, itu hari kemenangan. Jadi kami percaya sebagai orang Kristen, Yesus telah mengalahkan kematian. Jadi dan kami percaya ketika kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak akan sampai ke surga karena di jalan kebenaran dan hidup. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Itu ajaran Kristen. Pak, sorry Pak, saya bantah dulu. Itu bukan ajaran Kristen, tapi ajaran Yesus. Ajaran Kristen berbeda dengan Yesus. Karena saat itu, tadi saya udah sampaikan kepada Bapak, ajaran Yesus itu ketika dia ngomong ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dia ngomong sama Filipus untuk Yahudi. Makanya dia ngomong di Matius 15 nomor 24. Dia itu hanya untuk Yahudi, bukan untuk Kristen, Pak. Gimana sih? Jadi ucapan dia, akulah jalan kebenaran dan hidup, betul itu. Dan saya pun yakin untuk Yahudi. Karena dia ngomong sama Filipus, bukan sama Kristen. Kristen saat itu belum ada. Jadi lucu, makanya aku bilang Kristen ada itu Pak, Kristen itu artinya bagi kami itu Pak. Jadi orang yang mengenal Yesus, orang yang menuhankan Yesus itu Kristen. Yesuslah yang harus disembah. Orang yang menuhankan Yesus Kristen. Tadi katanya Kristen tidak menuhankan Yesus, Bapak ini.
Gimana sih? Tadi katanya Anda tidak menuhankan ke Yesus. Sekarang Kristen itu menuhankan Yesus katanya. Ini kan artinya apa, Pak? Dari doktrin Anda sendiri aja Anda jadinya sakit kepala sendiri gitu, berputar-putar ajarannya. Saya nggak ada bilang Kristen itu adalah Kristus, makanya tahun sampai sekarang juga pakai tahun Masehi 25. Jadi tahun pertama itu ialah ketika Yesus lahir. Jadi itulah tahun pertama Masehi. Nah, Pak, begini Pak, kagak pernah Yesus mengatakan di kitab Anda, aku membawa Kristen, aku mengajarkan Kristen, aku meninggalkan Kristen, atau masuklah kamu jadi Kristen. Kagak pernah ada kayak gitu. Bapak. Dia kagak kenal Kristen. Kristen itu muncul setelah dia diangkat gitu. betul. Setelahnya, karena Kristen itu Kristus, pengikut Yesus. Kalau bagi Kristen seperti itu kan. Kalau bagi saya mengartikan Kristen, sorry ya Pak ya. Nih bagi saya Ya, nggak- mengartikan Kristen. Kristen bagi saya adalah pembangkang Yesus. Oh ya, itu pribadi Pak Ustadz lah. Ya iya Tapi kalau memang. bagi- Buktikan. Yesus menyuruh menyembah Allah di Lukas 4 nomor 8. Ya, tiba-tiba Kristen menyembah Yesusnya. Membangkang udah dari Yesus. Habis itu Yesus sujud dan berdoa. Kristen di gerejanya jingkrak-jingkrak pakai musik. Membangkang udah dengan ajaran Yesus. Terus yang ketiga, Yesus itu dia hidup ya di tengah-tengah Yahudi, kagak pernah ke gereja, tapi kalian ke gereja. Membangkang udah dengan Yesus. Terus ajaran Yesus siapa ya? Dia sunat di hari ke-8, tapi kalian tidak bersunat. Membangkang pula dengan Yesus. Terus Yesus kagak pernah makan babi, kalian habis sampai ekor-ekornya. Itu pembangkangan, Pak. Gimana? Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus bagi saya. Ya itu terserah Pak Ustadz. Kalau itu menurut pemikiran Pak Ustadz, kita mesti kepercayaannya kan gitu. Kepercayaannya gitu, kan masing-masing. Makanya apa yang dilaksanakan Kristen dari perintah Yesus coba? Cuma baptis gitu. Ya. Jadi memang setelah Cuma dia naik baptis ke satu. surga, kan begitu. Dia diajar, pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah, baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma Kan itu begitu. gitu. Yang lain enggak. Kehidupannya enggak ditiru. Kehidupannya juga ditiru, tapi nggak semua sanggup untuk meniru, karena memang secara duniawi, secara manusiawi, nggak ada yang sanggup untuk meniru seperti dia. Nggak ada. Masa enak kali Yesus itu kan cuma mencontohkan menyembah Allah yang beda dengan manusia dan tidak pernah jadi manusia. Suaranya tidak dapat Anda dengar, terus rupanya tidak dapat Anda lihat. Dia menyembah Tuhannya bersama murid-muridnya. Lalu siapa yang disembah Kristen hari ini? Yesusnya, Pak. Udah ke Paulus kan Anda. Yang kita bahas Yesus. Kalau Paulus beda Iya. lagi. Kan gitu. Jadi makanya Pak, kalau diperdebatkan agama ini nggak akan ada habisnya, karena semua masing-masing memilih kepercayaannya masing-masing. Pasti masing-masing ingin dan agamanya masing-masing gitu kan. Nggak ada habisnya. Sama seperti saya bilang kemarin Pak Ustadz. Ini mohon maaf, kenapalah kita harus saling menjelekkan agama satu sama lain. Terus Pak Ustadz bilang itu gara-gara edis TV kan gitu kan. Memang maksudnya gini, jangan gara-gara hanya satu oknum semua menjadi sakit hati, semua jadi toleransi, itu nggak indah. Semua jadi saling, oh ini edis TV, Ustadz PI loh, Ustadz PI kemarin begini, itu live sama orang Kristen. Terus nanti bilang itu edis TV juga live sama orang Islam. Akhirnya kita jadi saling tidak enak. Padahal di sini toleransi. Mungkin pas live tadi Pak Ustadz dengar ada sholat itu. Gitu kan? Ya, tahu. Karena rumah saya dekat masjid loh. Masjid dan gereja berdampingan kami di sini Pak Ustadz. Jadi begini Pak, ya seharusnya Anda bukan ngomong karena satu orang jadi semuanya jadi sakit hati, enggak. Sudah tahu ya gara-gara satu orang ini seharusnya pihak kekristenan mencegah dan memberikannya solusi kepada internal Kristen.
agar umat Islam pun tidak marah gitu terhadap kelakuan dari oknum Kristen tersebut. Bukan berarti Anda harus ngomong ke publik, ayo udah toleransi, tapi tidak Anda perbaiki internalnya. Itu sama saja sia-sia, Pak. Sia-sia. Kita nggak tahu. Hmm. Nah, apakah di ajaran Islam itu tidak diajarkan cinta damai? Oh, kalau kami Apakah- Pak, ayat toleransi itu bertaburan di Al-Quran kami. Tapi kalau udah dimulai duluan muslimnya, maka dia tidak akan mundur. Itu prinsip udah. Oke. Terus apakah tidak diajarkan untuk saling mengampuni, memaafkan? Kalau mengampuni dan memaafkan, iya diajarkan gitu. Kita maafkan, Pak. Ya, kita maafkan. Setelah kita maafkan, tapi masih aja berlanjut penghinaan terhadap Islam. Ini artinya main-main gitu. Main-main. Makanya Pak. Makanya gini loh Pak Ustadz, ya kan? Gini loh, maksud saya seperti ini. Oknumnya lah yang dikejar. Kalau dia berlaku seperti itu, dialah yang dikejar. Karena ini kan lambat laun Pak Ustadz. Jadi soalnya kita bertoleransi ini karena kan namanya media sosial ini kan selalu apapun ceritanya pasti dia membenarkan agamanya. Siapapun mau agama apapun pasti membenarkan agamanya. Gitu. Jadi ini media sosial gitu kan. Kenapa ya gitu? Hanya karena satu orang yang lainnya jadi nggak enak. Kami ini sekarang aja sudah mulai gitu kan. Jadi sama kami, kenapa lah orang itu kayak gitu? Jadi seperti itu. Padahal kita di sini asik-asik aja, saling toleransi, saling membantu, asik-asik aja. Kenapa lah mereka harus seperti itu? Ya, Nah, itu, artinya Pak gini, Ustadz. Pak. Artinya gini, ada PR buat kekristenan dari Kristen untuk menyelesaikan internal Kristen satu orang tadi. Makanya sudah saya bilang seperti itu agar yang lain tidak ikut-ikutan. Saya aja kemarin udah menyatakan sama Kristen, saya akan berhenti bahas Kristen jika 3 hal dilakukan oleh Kristen. Udah sering kali gitu. Sudah sering kali saya sampaikan ke publik. Tapi sampai saat ini, meskipun mulut saya berbusa, kagak ada pergerakan dari Kristen. Betul, semua Gitu. seperti itu. Kita nggak tahu Pak Ustadz, semuanya itu senang dengan seperti ini, ada atau sengaja mempropaganda lah supaya semangat terus begitu kan. Jadi akhirnya Ini gini Pak, Anda seharusnya Gimana? dapat menilai orang tersebut ada di luar negeri yang dipecah belah di Indonesia. Artinya orang Ya. ini niatnya beda, mengambil keuntungan finansial untuk dirinya dengan memanfaatkan keadaan dan agama. Gitu. Itu makanya maksudnya kalau seandainya tadi dia ada di Indonesia, mungkin Kristen itu sendiri pun pasti melabrak. Cuma keluar Ya negeri gimana, pasti, Kak? itu pasti. Saya yakin karena banyak orang yang benci dengan Edis itu gara-gara dia di kampung dia jadinya toleransi agak memudar gitu. Jadi nggak enak Betul. sama Muslim. Saya tahu gitu. Nah, makanya seandainya tadi di Indonesia mungkin kami sendiri udah lah. Cuma dia di luar negeri, gimana lah Pak Ustadz? Ditanya, Ya maksudnya itu begini. saya rasa sih dapat dibicarakan dengan internal Kristen gitu untuk mengatasi hal tersebut. Kalau saya ini oke-oke aja, Pak, ikut-ikut aja. Kalau Kristennya berhenti dari 3 tuntutan saya akan berhenti. Lebih baik saya bahas Quran saya, bahas fikih, bahas yang lain-lain. Masih banyak yang perlu saya ajarkan kepada umat Islam selain membahas kitab Kristen gitu. Iya, maksud saya seperti ini Pak Ustadz, kan ada 6,9K yang menonton, kan nggak semuanya juga, pasti banyak juga yang Kristen. Kan maksud saya hanya pesan, jangan gara-gara gila rusak susu sebelanga yang sudah selama Ya. ini toleransi, akhirnya karena ada edis TV atau lainnya dan segala macam. Lihat, yang Muslim pernah kebato dengan Buddha? Nggak pernah gitu. Kenapa selalu Kenapa masalah sama hanya dengan Kristen? Karena ada oknum-oknum Kristen yang merusak toleransi gitu. Gitu aja cara nilainya, mudah gitu. Jadi maksudnya gini loh, makanya Pak Ustadz kan, cobalah dulu dia aja yang dikejar. Pak, dari dulu Dia kami yang- udah kejar Edis itu, makanya dia kabur ke luar negeri. Itu Iya, dia kabur ke luar makanya- negeri itu gara-gara dikejar Muslim, gimana sih Bapak? Ini loh, bagaimana caranya? Oke lah dia seperti itu. Tapi ya, aku juga bingung. Akhirnya memang kami sudah terganggu juga sih. Yang berkawan ini, yang bertetangga ini, memang sudah kami terusik. Kadang-kadang kami membahas
kenapa akhirnya sekarang ini, padahal kita udah enak-enak aja, udah adem-adem aja, kan gitu, mengunjungi, saling menghargai. Malahan saya Pak Ustadz dikasih kupon kurban lagi. Nah, mantap itu. Lanjutkanlah toleransi.